Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi, dosen pengampu dari mata kuliah proyek konsultasi. Di sini izin kami untuk menyampaikan progres terkait kerjasama kami dengan mitra kami yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dimana di minggu lalu kami sudah memaparkan atau mungkin memberikan gambaran juga gitu ya pas di pembelajaran konsultasi terkait sekiranya PKSN sampai mana juga. Nah, tapi di video kali ini kami tidak hanya akan membahas PKS, tapi kami juga akan membahas sekiranya progres setelah kami bertemu mitra pada hari eh, Jumat jam 2 siang di minggu lalu. Karena memang pertemuan mitra yang kedua itu juga membutuhkan apa ya, kami butuhkan gitu untuk melanjutkan sekiranya apakah mock up yang di 2 minggu lalu sudah kita paparkan di kelas itu disepakati atau tidak untuk dari mitra itu sendiri. Dan kali ini bahasannya itu akan ada 3 bagian. Yang pertama akan notulensi dari pertemuan mitra kemarin, pertemuan mitra kedua kami. Lalu juga akan ada pemaparan diagram yang di sini kami baru membuat 2 diagram karena memang itu ada activity diagram sama use case diagram karena uh, itu juga yang bisa kami sesuai spesifikasikan gitu. Belum menentukan dari si kelas diagram itu sendiri. Dan juga untuk yang terakhir itu PKS yang dimana untuk PKS ini lebih ke situasi ataupun apa sih tanggapan dari mitra terkait PKS ini. Baik, untuk yang pertama, mungkin bahasannya akan terkait komprehensi temuan kami sama mitra di hari Jumat minggu lalu. Mulai dari rekan saya untuk memaparkan. Oke, makasih untuk Atar. Sekarang masuk ke dalam notulensi. Nah, kemarin tuh untuk saat pertemuan dengan mitra yang kedua tuh kita semua di sini tuh membahas tentang mockup yang telah didesain gitu. Tentang mockup ini ada login dan registrasi, terus view rak di laboratorium, terus inventarisasi dalam sebuah rak. Nah, dan juga yang lainnya gitu. Lanjut ke tanggapan mitra, boleh di-scroll. Nah, dari tanggapan mitra itu dari mereka tuh ingin kami tuh kayak mencantumkan tanggal atau tahun masuk data regen, lalu jumlahnya, terus sehingga bisa diketahui gitu kondisi sisa regennya. Lalu yang kedua ada expire date-nya juga kayak diimplementasikan gitu. Sekaligus ada notifikasi untuk memberitahu jika emang sudah masuk ke expire date gitunya. Terus juga kayak mereka ingin ada fasilitas search-nya gitu untuk mencari si data regennya agar lebih mudah. Lalu yang keempat tuh ada kayak bisa kelihatan gak langsung gitu pas si datanya langsung ketemu gitu pas dicari gitu. Nah, terus untuk yang kelima tuh kalau memasukkan data melihat dari tampilan yang ada mudah atau tidak gitu dari merekanya. Nah, terus juga untuk di bagian mukanya juga bisa ditulis kayak detail nama departemen biokimianya dan biologi molekuler FKUI-nya. Nah, terus juga dari mereka tuh kayak ingin ditambahkan sedikit data gitu kayak jumlah botol regen, tanggal pembelian, letak di rak mananya gitu. Kayak SDS seperti datasetnya nanti di-upload file SDS-nya. Terus juga untuk variabel instrumen kacanya juga seperti tidak relevan gitu bisa dihapus karena yang mereka tuh apa ya? Bukan mereka tapi kami itu kayak masih fokus ke database regennya dulu kayak mau gimana nya. Boleh ke bawahan dulu nih. Nah, terus juga di akhir itu mereka tuh ingin kayak apakah bisa data pemakaian direkap otomatis dalam bentuk Excel gitu. Lanjut juga dari notulen yang ini bisa ke bawah lagi nih. Hanya sedikit gitu. Nah, untuk PKS itu kami tuh butuh surat pengantar yang diajukan kepada FKUI gitu untuk dibuat dulu gitu. Nah, untuknya juga pengajuan ke dekan FKUI bahkan bisa lebih dari dekan gitu ya. Nah, udah gitu untuk si tugasnya, tugas kita tuh paling cuman sekarang ya masih yang sekarang tuh nyusun surat pengantar dan juga production date tuh kapan regennya dibuat pertama kali bukan masuk ke database-nya kapan. Mungkin untuk notulensi yang telah
buat gitu kemarin, dengan mitra kami gitu. Paling segitu aja sih. Aku kembalikan ke Atar. Oke, makasih Brandon buat pemaparannya. Selanjutnya boleh buat eh, kita menampilkan diagram dari program kami gitu ya. Yang pertama ada activity diagram, boleh ditampilkan dulu. Nah, nah ini akan dijelaskan oleh rekan aku yaitu Hanif. Oke, sebelumnya terima kasih Atar atas kesempatannya. Jadi di sini kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana alur activity diagram yang program yang ingin kita buat. Jadi pertama itu kita dari user itu startnya user akan masuk ke aplikasi. Nah, setelah user masuk ke aplikasi itu, nanti ada 2 rute, apakah si, user ini tuh sudah punya akun atau belum. Nah, jika si user itu belum punya akun, maka dia harus melewati ke, registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah data-data registrasinya sudah diisi, nanti, diarahkan langsung ke halaman login. Nah, sama juga untuk yang kalau misalkan udah punya akun, bedanya untuk yang punya akun ini dia langsung, masuk ke halaman login dan memasukkan, username, password, dan sebagainya. Nah, setelah nanti, user melakukan login, nah nanti user ini akan masuk ke halaman utama, yang di mana halaman utamanya ini adalah, muncul rak-rak yang bisa dipilih. Nah, di dalam halaman utama ini, user akan ditanya apakah, di halaman utamanya tuh, user bisa apakah dia ingin memilih rak atau dia ingin logout dari aplikasinya. Nah, jika user itu ingin logout, jadi, setelah user logout ini, dia bakal diarahkan langsung ke dalam login. Nah, jika user tidak logout, berarti user itu akan memilih rak. Nah, di aplikasi ini ada, 4 pilihan rak yang nanti bakal dipilih. Nah, setelah nanti, user memilih rak, nanti akan muncul pilihan reagen yang ada dalam rak tersebut. Nah, setelah itu, setelah muncul pilihan reagen, di sana juga ada muncul, untuk menambah data. Nah, user di sini bisa memilih apakah user ingin menambahkan data atau tidak. Nah, jika user ingin memilih untuk menambahkan data reagen, jadi ada reagen baru yang ingin dimasukkan ke dalam rak tersebut, maka nanti akan muncul, semacam formulir untuk bukan formulir seperti muncul untuk, memasukkan data reagen yang ingin ditambahkan. Nah, setelah ditambahkan, nanti langsung dikembalikan ke pilihan reagen. Nah, jika user tidak ingin memilih untuk menambahkan data, maka user akan memilih reagen. Nah, di sini juga user, diberikan pilihan apakah user ingin memilih reagen atau tidak. Jika tidak, maka user akan diarahkan kembali ke halaman utama. Nah, jika user, setelah setelah apa, jika user memilih, reagen yang ingin ditampilkan, maka nanti user akan, memilih reagen. Nah, setelah reagennya dipilih, nanti muncul data-data dari reagen tersebut. Nah, di data-data reagen tersebut juga nanti, user bisa memilih apakah, ingin menampilkan deskripsi untuk data reagen tersebut atau tidak. Jika iya, maka nanti bakal muncul deskripsi, tersendiri. Jika tidak, maka nanti dilanjutkan kembali apakah, user ingin menampilkan riwayat data penggunaannya atau tidak. Jika tidak, maka nanti, dikembalikan lagi ke, ke menu pilihan reagen. Jika ingin menampilkan, maka akan muncul, diarahkan ke riwayat penggunaan. Nah, di riwayat penggunaan ini juga, user bisa, memilih apakah ingin menambahkan data riwayat yang telah digunakan gitu. Jika ingin menambahkan, maka nanti user akan diarahkan untuk, mengisi data tambah riwayat, setelah itu nanti bakal diarahkan ke, eee, data riwayat penggunaan yang full-nya. Terus jika tidak, maka, user bisa memilih apakah, bisa memilih data. Jika user, ingin memilih data, maka
pilih, maka user akan memilih data yang ada di, list tersebut. Setelah user memilih data, nanti akan muncul, data yang ingin, yang ingin mau diedit, seperti itu. Nah, di sini juga user bisa memilih apakah, user ini ingin memodifikasikan data tersebut atau tidak. Nah, jika ingin memodifikasi, maka nanti diarahkan untuk, memodifikasi data tersebut, seperti mengganti namanya, atau mengganti, tanggal penggunaannya, mungkin saat memasukkan datanya salah, seperti itu. Terus nanti setelah nanti dimodifikasi data, nanti akan dikembalikan lagi ke, data-data gitu, yang sudah dimodifikasi. Nah, jika tidak, user juga akan memilih apakah, user ingin, menghapus data tersebut atau tidak. Jika ingin menghapus data tersebut, nanti, user diarahkan ke penghapusan data, setelah itu nanti dikembalikan kembali ke riwayat penggunaan. Jika tidak, maka dikembalikan ke riwayat penggunaan. Bedanya kalau misalkan yang iya ini dia akan menghapus data yang ingin kita hapus, atau kalau tidak tadi, akan dikembalikan ke riwayat penggunaan, seperti itu. Nah, jika itu kalau misalkan saat memilih data, user ingin memilih, salah satu dari datanya. Nah, bagaimana kalau misalkan user tidak ingin memilih data? Nah, jika user tidak ingin memilih data, maka dia akan langsung dikembalikan lagi ke muncul data reagen, seperti itu. Nah, eee, setelah activity ini eee, di setelah activity ini dijalankan, maka, bisa dikembalikan ke halaman utama. Nah, di halaman utama ini, setelah user melakukan logout, nah, user ini akan dikembalikan ke halaman login, yang di mana setelah halaman login ini, user bisa, langsung keluar dari program. Dan setelah user keluar dari program, disitulah activity diagramnya selesai, seperti itu. Jadi, seperti itu untuk, activity diagram untuk aplikasi kami. Tuh, saya kembalikan lagi kepada saudara Atta. Oke, makasih buat Hanif atas penjelasan diagram. Jadi untuk kurang lebih seperti ini Pak, untuk tampilan dari activity diagram kami gitu ya, semacam alur kerja dari pengoperasian untuk aplikasi kami gitu. Next selanjutnya buat pemaparan diagram yang satu lagi itu ada use case diagram. Kalau boleh tampilkan. Nah, oke, untuk use case diagram ini akan dipaparkan oleh Zaki Adam. Oke, baik. Jadi di dalam use case diagram ini bisa dilihat dari user bisa dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama ada autentifikasi di mana user akan login atau registrasi akun, lalu ada membuat data reagen, lalu juga bisa membaca data reagen, memodifikasi data reagen, lalu menghapus data reagen, mencari data reagen dan juga mengurutkan data reagen. Jadi secara garis besar user ini bisa melakukan semua hal ya, bisa melakukan semua hal yang ada di program kita nantinya, yaitu dari meliputi autentifikasi, membuat, membaca, mengupdate atau memodifikasi, menghapus, dan juga sesuai notulensi kemarin dan juga diskusi dengan mitra, akhirnya kita menambahkan fitur untuk mencari dan juga mengurutkan. Mungkin itu saja untuk use case diagram. Saya kembalikan lagi ke Akhtar. Oke, jadi kemarin seperti ini Pak untuk dari use case diagramnya gitu. Mungkin memang kalau dibandingkan dengan kelompok yang 2 minggu yang lalu presentasi itu atau seminggu yang lalu tuh relatif lebih sederhana karena memang dari aplikasi kami itu didesain memang hanya untuk user, tidak ada admin, tidak ada pihak ketiga, dan juga memang base-nya itu bakal jadi local application di satu desktop. Jadi ini tuh bakal langsung termaintain oleh si ya satu orang gitu ya, user ataupun admin, karena memang dari aplikasi kami sendiri requirement-nya itu juga seperti gudang digital, secara gampangnya seperti itu. Nah, lanjut mungkin terakhir gitu ya untuk bahasan PKS. Di sini untuk PKS sendiri memang tidak ada yang ditampilkan, hanya aku sebagai project manager juga ingin mewakilkan dari teman-teman satu tim juga Pak, yang dimana
Untuk PKS kami, ternyata sedikit mengalami kendala yang di mana, kami juga kemarin setelah berdiskusi dengan mitra gitu ya, awalnya memang dari pihak mitra seperti yang sudah disampaikan sama Banin di notulensi bahwa, dari mitra itu mengajukan surat pengantar kegiatan atau ya semacam sebelum ada kerjasama diajuin itu harus ada surat pengantarnya terlebih dahulu, yang di mana surat pengantarnya itu tuh berupa kayak ya pengantar lah seperti namanya gitu Pak. Jadi, harus ada surat pengantar kegiatan dulu kalau kami mahasiswa UPI di program studi ilmu komputer ingin berkegiatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang di mana memang, prosedur dari pihak mereka seperti itu dan untuk progresnya, kemarin di hari Selasa ya, hari Kamis, itu sudah mengajukan, surat pengantar oleh Varianto yang di mana, sampai sekarang belum ada follow up lebih lanjut, nanti bakal di-follow up kembali gitu ya, yang di mana untuk surat pengantar ini sebenarnya hanya sebagai apa ya, formalitas juga ataupun legalitas terkait administrasi di pihak sana. Walaupun, kami dan juga mitra itu udah saling setuju, kami juga dengan ketua departemen, dengan pihak-pihak departemen yang di sana, departemen biokimia itu pun sudah saling setuju gitu terkait, eee kerjasama atau rancangan kerjasama kami gitu, karena dari impresi mereka juga sangat baik terhadap mock-up yang kemarin kita jelaskan. Cuman, karena memang dari, eee, prosedural dari pihak FKUI itu seperti itu, maka kami mengajukan surat pengantar kegiatan yang sudah kami lakukan ke program studi, yaitu melalui Palianto. Walaupun kami juga sudah bertanya ke Fakultas Akmawa FMIPA gitu, apakah, dari fakultas atau ke prodi dulu dan ternyata harus lewat prodi dulu. Nah itu untuk yang pertama gitu Pak, namun kemarin, kami baru dapat kabar juga, melalui dari ibu saya sendiri gitu ya, karena memang kebetulan saya juga emang ini jalur dari ibu saya gitu, yang di mana, ibu saya mengatakan gitu bahwa cakupan ataupun lingkup dari si PKS yang, eee, kita punya Pak, yang Bapak kirim di spot itu, cakupannya terlalu luas gitu, yang di mana kan menyangkut tridharma, perguruan tinggi, yang di mana itu menjadi, pihak mereka menganggapnya sangat luas gitu untuk cakupan, tidak hanya ruang lingkup FKUI saja gitu, bahkan ini sudah menyangkut 2 instansi gitu, yang di mana antara Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Universitas Indonesia. Yang di mana kemarin, dari draft-nya sebenarnya sudah diminta oleh, ibu saya gitu untuk diberikan ke legalitas pihak sana atau tim legal lah sebutannya, tim legal terkait administrasian. Dan setelah direview pasal-pasal segala macam, ternyata dari pihak mereka tuh sebenarnya tidak ada permasalahan atau apa, tapi mereka menanyakan ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya ini pun jadi permasalahan di mana bagi mereka karena memang ruang lingkupnya ini sudah menyangkut Tridharma perguruan tinggi, tidak hanya satu cakupan satu proyek kecil ataupun hanya satu kerjasama gitu ya. Ini tuh jadi seperti ini Pak, jadi semacam kayak proyeksi masa depan UPI dan UI bekerja sama itu di tangan kami. Jadi kalaupun memang mau dibuat seperti itu dari pihak UI bukan menawarkan sih Pak, lebih malah mengajukan tingkatannya itu tidak bisa dekan fakultas saja Pak, tapi sudah tingkatannya rektor universitas, karena memang cakupannya itu sangat besar. Kecuali memang cakupan dari ruang lingkupnya itu dipersempit supaya tidak terlalu luas sampai satu instansi. Karena memang itu pun kami juga baru tahu gitu terkait birokrasi di sana pun seperti itu dan ibu saya itu mengirimkan format PKS dari FKUI gitu, yang dimana memang tingkatannya satu universitas gitu Pak, tidak hanya antar fakultas. Karena memang, dari pasti baca per pasalnya, terus juga ini tuh bukan PKS biasa gitu Pak sebutan, mereka juga cukup terkejut PKS ini sangat tinggi dan, orang tua saya sendiri gitu ya, ibu saya juga jujur cukup kaget juga menerima, eee, respon tanggapan dari tim legal pihak, FKUI sendiri gitu ya terkait itu. Maka dari itu, makanya kenapa, kemarin, teman saya itu menghubungi Bapak gitu untuk berdiskusi secara langsung secara online gitu ya, berhubung memang sudah mau menjelang akhir lebaran gitu Pak, jadi di hari Senin itu, yang Bapak sudah diskusikan sebelumnya, bahwa kami menginginkan untuk membahas terkait lebih lanjut gitu, karena, kondisinya, cukup rumit gitu Pak, dari kami juga agak bingung untuk mengatasi seperti apa. Dari ibu saya sendiri pun sudah, menyarankan untuk coba ngobrol dulu sama dosennya,
konsultasi dulu nih ada PKS format dari yang UI-nya tuh seperti ini yang memang sepertinya tingkatannya tuh memang rektor ke rektor gitu, Pak, dan nanti memang penandatangannya langsung meja ke meja. Itu pun jadi apa ya, untuk sekarang sih kami, mengikuti prosedur yang pertama yang memang harus ada surat pengantar kegiatan dulu. Jadi kita mengajukan diri kalau kita tuh ingin berkegiatan, sekalipun memang dari pihak mitranya sudah saling setuju, saling sepakat kita berkegiatan, tapi untuk administrasi segala macam itu, harus dilegalkan melalui surat pengantar itu dan nanti ke depannya kami bakal follow up kembali untuk surat pengantar kegiatan ke prodi yang kemarin sudah kami ajukan. Paling untuk progres PKS kami kurang lebih segitu, karena memang kebetulan mitra kami juga sama-sama instansi perkuliahan, Pak. Jadi, memang agak sedikit rumit untuk PKS-nya tidak sesimpel yang awalnya kami bayangkan gitu ya. Ternyata pihak mereka menganggapnya ruang lingkup, kami itu ataupun kita itu, Pak, hanya sedikit, tapi ternyata karena memang itu ada menyangkut di dalam perguruan tinggi, itu yang juga membuat dari pihak mereka, oh ini kerjasamanya tidak hanya terkait satu proyek sederhana saja, tidak hanya satu sekali proyek saja, tapi seperti kayak menanggung masa depan antara kerjasama UPI dengan UI seperti itu, terutama di program studi FKUI dan juga FMIPA. Kalau lebih seperti itu Pak untuk progres dari kelompok 4 ya, dan untuk di minggu ini Eee kami harap, apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi respon dari Bapak juga ataupun penilaian sendiri untuk Bapak terkait progres kami dan rencana kami memang untuk di minggu ini sudah mau start building dari si aplikasinya, karena memang dari pihak sananya, eee, terlepas dari masalah administrasi PK segala macam, sudah oke untuk terkait, produk yang bakal dibuat ataupun memang, rancangan dari si aplikasinya, yang di mana tinggal dari, kami tinggal membuat tampilannya, antar mukanya, tampilan per bagian layarnya, terus juga nanti menentukan tembok segala macam, insyaallah bakal kami usahakan di minggu ini, karena, itu pun mengingat juga waktu yang sekarang sudah mendekati bulan April juga, Pak. Jadi untuk ke depannya kita udah bisa buat start building sambil berjalan terkait si, PKS-nya, kurang lebih seperti itu. Mungkin dari kelompok kami, segitu, dari yang lain ada yang mau nambahin dulu? Apa udah cukup semua? Oke, mungkin karena udah cukup semua, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan, eee, kami harap apa yang kami sampaikan bisa menjadi gambaran, terkait, progres dari kelompok 4, itu kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.